Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM akhir 1135. Saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Nabil Zairul Ramadan, NIM akhir 1132. Saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilman dengan NIM akhir 1136 sebagai narasumber. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perbedaan adalah keniscayaan. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Namun, perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dikelola agar menjadi kekuatan. Disinilah pentingnya moderasi beragama, sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap ajaran sendiri dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Menurut kalian bagaimana pandangan mengenai makna moderasi beragama? Baik, menurut saya, moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama itu sendiri, tetapi menghindari sikap berlebihan dalam beragama. Istilah moderasi berasal dari kata wasahiyah yang berarti jalan tengah, adil, dan seimbang. Kementerian Agama RI mendefinisikannya sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang selalu mengambil posisi di tengah, adil, dan taat pada konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Kemudian, apa saja yang menjadi indikator utama bagi moderasi beragama? Terdapat 4 indikator utama moderasi beragama, yaitu komitmen bangsa, toleransi terhadap perbedaan, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Perkenalkan, nama saya Abdul Quranicu dengan NIM akhir 1106. Saya Tiara Imelda Nurul Muslim dengan NIM akhir 1050. Saya Renjati Antriani dengan NIM akhir 1026. Baik, pada sesi diskusi pada kali ini saya akan menanyakan apa urgensi atau pentingnya pemahaman moderasi beragama menurut Anda? Menurut saya, di era media sosial dan arus informasi tanpa batas, provokasi dan ujaran kebencian mudah menyebar. Tanpa sikap moderat, masyarakat mudah terpecah oleh isu agama. Moderasi beragama menjadi benteng untuk mencegah. Yang pertama, ada radikalisme dan intoleransi. Yang kedua, ada politisasi agama. Yang ketiga, ada disintegrasi sosial dan konflik horizontal. Dengan adanya sikap moderat, umat beragama mampu hidup damai tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Baik, kemudian bagaimana konsep moderasi dan perspektif agama Islam menurut Anda? Ajaran Islam sendiri mengajarkan keseimbangan dan kasih sayang, sebagaimana Al-Quran menyebut umat Islam sebagai ummatun wasaton, yang artinya umat yang moderat. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Kira-kira menurut Anda apa saja tantangan dalam moderasi beragama? Jadi tantangan beberapa yang masih dihadapi ini diantaranya itu fanatisme sempit yang menganggap kebenaran hanya milik kelompok sendiri. Yang kedua itu polarisasi politik berbasis agama, kurangnya literasi keagamaan dan digital, serta masih lemahnya keteladanan dalam merawat perbedaan. Baik, terima kasih atas sesi diskusi pada pagi hari ini, dan terima kasih atas pencerahannya tentang konsep moderasi beragama. Saya di sini sebagai host dapat menyimpulkan bahwa moderasi beragama itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama saja, melainkan tanggung jawab kita semua. Setidaknya kita memulai dari hal kecil dengan menghargai pendapat orang lain, tidak mudah menyebarkan kebencian, dan menampilkan wajah agama yang ramah bukan marah.
Dan nanti pada akhirnya agama hadir untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menyingkirkan perbedaan. Moderasi bukan kompromi tapi harmoni. Watasia jalan tengah untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.